Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada sekitar 800 ayat yang berbicara tentang alam semesta. Lalu Allah memerintahkan kita untuk berpikir tentang tumbuh-tumbuhan, tentang langit, bumi, laut, hewan, dan seterusnya. Antara lain yang sering dibaca oleh imam kita pada waktu salat Jumat, ayat yang berkenaan tentang panggilan Allah supaya kita menggunakan pikiran kita adalah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengapa kamu tidak berpikir tentang penciptaan unta? Mengapa kamu tidak berpikir tentang langit yang ditinggikan? Mengapa kamu tidak berpikir tentang gunung yang menjadi paku bumi itu? Mengapa kamu tidak berpikir tentang bumi yang dihamparkan ini? Kita harus berpikir, karena dengan pikiran itulah yang akan menentukan masa depan kita. Nah, seluruh perintah berpikir itu menggunakan kata kerja present continuous yang sedang berlangsung dan menggunakan bahasa bentuk plural yang jamak. Artinya jangan ada satupun hari tanpa pikiran yang jernih, tanpa ada produk-produk pikiran yang besar. Kita tidak boleh selamanya menjadi konsumen pemikiran. Kita tidak boleh terlalu lama menjadi konsumen teknologi. Tapi kita harus berupaya bagaimana kita menjadi produsen teknologi. Maka judul khutbah siang hari ini adalah otak, bukan otot untuk masa depan. Otak bukan otot untuk masa depan. Hadirin sekalian, kita ini 78 tahun merdeka. Kekayaan alam kita luar biasa. Banyak negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti kita, tetapi mengalami kemajuan yang luar biasa karena mereka tidak mengandalkan sumber daya alam, tetapi menggunakan sumber daya manusia. Banyak negara-negara yang miskin sumber daya alam tetapi luar biasa menjadi negara yang kaya raya karena bukan ototnya tetapi otaknya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan berpikir itu seperti tumbuhnya pohon, lalu buahnya itu adalah hasil dari produk pikiran itu. Hadirin sekalian, dalam level bisnis, ya, ada orang yang tidak memiliki armada untuk angkutan, tetapi sekarang dengan otaknya sekarang memiliki 1 juta, sejuta angkutan untuk mengangkut orang di seluruh dunia.
Dan sekarang lebih kaya daripada pemilik kendaraan itu sendiri. Sekali lagi, otot bukan penentu masa depan, tetapi otak kita. Tahun 75 ada petinju Muslim Muhammad Ali. Seluruh orang memperkirakan ini kalau bertarung dengan Joe Frazier kalah, karena memang berat badannya dan juga pukulan-pukulannya hebat. Tetapi Ali berpikir tidak menggunakan otot. Kalau menggunakan otot dia kalah. Maka dia menggunakan strateginya hit and run, dan petinju terkuat itu bisa dipermalukan di atas ring. Otak, bukan otot. Ada juga pegulat Muslim dari Rusia. Banyak orang memperkirakan dia akan dipermalukan oleh McGregor, karena memang sudah terbukti kekuatannya. Tetapi sekali lagi, kalau dia menggunakan otot dia kalah. Dia menggunakan strateginya dan dia memenangi pertandingan itu, sekaligus memoncerkan nama Islam. Dalam militer juga banyak terjadi karena strateginya bagus, maka persenjataan yang hebat itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita wudhu, tidak hanya membasuh tangan, tangan itu otot. Tidak hanya membasuh kaki, kaki itu otot. Tapi yang dibasuh itu adalah otak kanan kiri kita, otak kanan kita. Kalau otak kanan dan otak kiri itu bekerja dengan bagus, wah, luar biasa. Saya yakin betul bahwa Indonesia ini nanti akan menjadi, kita lebih cepat menjadi negara kelima, menjadi negara terhebat dunia, jika kita memperkuat SDM kita ini, otak anak-anak kita ini kita cerdaskan, kita berikan ruang untuk berkreasi, kita berikan ruang untuk kreativitas, berinovasi. Subhanallah, kita diperintahkan sujud dulu, sujud juga yang lama, supaya otak kita itu dialiri darah, oksigen, dan supaya otak itu bisa menghasilkan karya-karya monumental yang besar. Bagaimana dalam soal politik? Hadirin sekalian, perang paling bersejarah dalam Islam adalah perang Badar. Sampai lahirlah sholawat Badar. Kekuatan Muslim saat itu sangat minim, hanya 314 pasukan, 70 onta, dan kudanya bisa dihitung dengan sebelah tangan. Bandingkan dengan kekuatan orang kafir saat itu, 1000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, lebih canggih. Ontanya 700, kudanya hampir 300. Rasul tahu kalau ini pakai otot kita tidak bisa, maka Rasul menggunakan otaknya, dan pasti dibimbing wahyu. Rasul memutuskan, satu, untuk markas komando kita, tentara kita harus dipusatkan di sebelah sumber air supaya tidak kehabisan makan dan minum. Yang kedua, perang harus dari jarak jauh, bukan jarak dekat. Kita konsentrasi menggunakan panah, dan diperlama sedikit perang itu. Orang kafir kehabisan air untuk minum, mereka lumpuh, dan dengan tentara yang sedikit, kemudian Rasulullah bisa menggilas mereka dalam waktu yang sangat cepat. Sekali lagi, otak, jangan mengandalkan otot. Bagaimana Rasulullah bisa mengambil kembali Makkah?
bukan karena kekuatan. Tapi Rasulullah menggunakan otaknya bagaimana membuat perjanjian Hudaybiyah. Hadirin sekalian, pada saat Rasulullah ingin kembali ke Madinah, dihadanglah oleh orang kafir yang tokohnya itu adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kemudian ditulislah perjanjian, dan ketika menulis perjanjian ini sangat lama karena orang kafir tidak mau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mahada, apa ini? Saya tidak kenal ini. Bismillah ini apa? Tidak mau pembukaan itu. 1400 Islam yang orang Muslim yang mengikuti Rasulullah bersumpah, wallah ya Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ali, sebagai orang yang diperintah menulis naskah, tetap tulislah Bismillah. Jangan mengikuti, jangan mau didikte mereka. Rasulullah mengatakan, Ali, ikutilah mereka. Ditulis lagi, diganti Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau. Apa Rasulullah? Saya tidak mengakui Rasul kok ditulis Rasulullah. Tulis Muhammad putra Abdullah. Orang Islam protes lagi, sampai Umar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini masih menjadi nabi atau tidak? Kenapa mau didikte terus begini? Umar mengeluarkan pedang. Rasul, izinkan saya menyelesaikan semuanya ini. Kita umat yang tidak ecek-ecek, kita punya kewibawaan. Rasulullah mengatakan, Umar, tenang. Akhirnya disepakati. Hadirin sekalian, ketika kembali ke Madinah, karena tidak boleh ke Mekah, seluruh sahabat ini kecewa dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah begini? Tapi pada saat pulang turunlah surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, dan 2 tahun setelah itu maka dikuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikuasai? Tanpa ada setetes darah pun, tanpa biaya besar. Mengapa? Karena Rasulullah telah menunjukkan bahwa beliau adalah jago dalam diplomasi. Sebagai penutup, para jamaah sekalian, dari kisah ini, dari pembahasan ini, saya ingin menyimpulkan yang pertama, selama kita punya otak, jangan sekali-kali pesimis. Modal kita untuk menata masa depan adalah otak kita, bukan otot kita. Yang kedua, jangan membenci orang yang melecehkan Islam, memusuhi Islam. Jangan. Kalau kita membenci dia, berarti kita ini tidak percaya bahwa Allah bisa saja suatu saat membalik dia itu menjadi orang hebat, orang Islam. Khalid bin Walid yang menghalangi Nabi SAW ke Makkah, lalu kemudian dibalik oleh Allah dengan kun fayakun Allah, berubah menjadi panglima perang Islam yang hebat, muda, cerdas dan hebat. Umar bin Khattab kurang apa? Berapa kali ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah hanya berdoa saja, ya Allah kuatkan Islam, dengan masuknya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan masuk Islam, dulu ingin membenci, membunuh Rasulullah, sekarang berubah menjadi orang yang siap dibunuh demi Rasulullah. Hadirin sekalian, Islam itu emas, tidak bisa ditenggelamkan hanya dengan ocehan orang yang benci pada Islam. Tidak bisa. Emas sekalipun dibungkus dengan kotoran manusia, tetap emas, tetap mahal. Yang ketiga, tirulah Rasulullah bukan hanya pada ibadah ritual, tetapi tirulah Rasulullah bagaimana memanfaatkan otaknya. Dan kita yakin, hadirin sekalian, kita punya ibadah wudhu, otak kita usap kanan kiri dengan air wudhu, kita sujud, dan saya yakin umat Islam pasti lebih cerdas, menjadi SDM yang lebih baik
lebih baik dan bahkan menjadi terbaik suatu saat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.